Pak Teguh, kalau misalnya di Indonesia itu dana kita itu kan ditaruh di RDN ya, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor, di mana dana tersebut ditempatkan di bank atas nama kita langsung, bukan atas nama sekuritas. Jadi aman. Kalau sekuritasnya ada apa-apa, kan duitnya ditaruhnya di bank, bukan di situ, bukan di sekuritasnya gitu. Jadi nggak akan kejadian seperti dulu pada tahun 2008 ada kasus Sarijaya. Sarijaya itu dia bangkrut, lalu dana nasabah yang ada di situ habis semuanya, nggak bisa balik lagi seperti itu. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat bagaimana? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di sana juga sama, ada namanya itu RDN atau RDI itu tadi. Namanya apa? Segregated account ya. Ini segregated account ya. Intinya adalah kalau kita buka rekening di sana, itu kita akan dibuatkan rekening yang terpisah, bukan atas nama perusahaan, melainkan atas nama klien ya, secara individual, dan membuat aset kita itu tidak akan tercampur dengan aset milik sekuritasnya itu sendiri gitu loh. Semua sekuritas, terutama yang besar-besar ya, IBKR, Charles Schwab, Vanguard, segala macam, itu mereka punya bank kustodian ya, di mana dana milik nasabah mereka ditempatkan di situ. Kalau saya ya di IBKR itu nama banknya itu JP Morgan. Jadi keren Pak, saya sekarang punya rekening di JP Morgan. Saya buka rekening di IBKR, tapi dana kita ditempatkan di situ. In case IBKR ini ada kenapa-napa, maka dana kita, uang kas kita aman karena ditempatkan di bank JP Morgan itu tadi. Dan di situ uang kita diasuransikan oleh FIDC namanya. FIDC. FDIC ya, Federal Deposit Insurance Corporation, senilai maksimal $250.000 per akun per bank. Jadi kalau kita buka satu rekening di JP Morgan ya, tapi kita buka rekening yang lain di Bank of America misalnya dengan nama yang sama, itu dianggap sebagai dua rekening terpisah dan dua-duanya diasuransi dengan nilai kerugian maksimal $250.000. FDIC ini kalau di Indonesia itu sama seperti LPS, Bapak Ibu sekalian ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau di sini juga kan kalau kita nabung di bank itu dijamin sama LPS ini senilai maksimal 2 miliar rupiah ya. Jadi kalau ada banknya bangkrut gitu ya, nah duit kita itu akan diganti maksimal sebesar 2 miliar rupiah ya kalau di Indonesia. Nah kalau di Amerika Serikat itu namanya FDIC. Nah tapi ada tambahannya lagi yang di Indonesia belum ada. Apa itu? Selain uang kita dijamin karena masuk di bank, lalu di bank itu juga dilindungi oleh FDIC, maka saham kita yang ada di aplikasi tersebut, kalau misalnya aplikasinya kenapa-napa, itu juga sahamnya tidak akan hilang. Karena dijamin oleh namanya SIPC, Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Saya kasih lihat sebentar ya. Nah ini kan FDIC ya, ini kayak LPS kalau di Indonesia. Nah di sana itu ada namanya SIPC, Securities Investor Protection Corporation, yang pada intinya adalah kalau misalnya broker kita di US itu bangkrut, maka saham kita akan diasuransikan maksimal senilai 500.000 termasuk 250.000 dalam bentuk kas. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya sekuritasnya itu bangkrut ya, kalau misalnya sekuritasnya itu bangkrut atau kenapa-napa, bukan berarti saham kita atau uang kas kita yang ditempatkan di situ itu akan hilang. Akan tetap ada di situ dan akan diurus sama SIPC itu untuk kembali ke kita sebagai nasabah. Gitu. Akan dikelola sama dia seperti itu. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya tetap hilang, maka akan digantikan senilai maksimal $500.000 ya, termasuk $250.000 dalam bentuk kas, dan untuk investor tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, bahkan nilai asuransinya bisa dinaikkan sampai maksimal $30 juta. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah nggak Pak Teguh ada perusahaan sekuritas atau broker saham di US yang bangkrut atau bank yang bangkrut yang kemudian dilindungi sama SIPC ini? Oh ya pernah ada.
Tahun 2008, masih ingat Bapak Ibu sekalian, Lehman Brothers bangkrut ya? Itu kan bank besar banget tuh, termasuk di situ juga ada broker sahamnya juga ya, Lehman Brothers Brokerage ya. Nah, ketika Lehman Brothers broker saham sekuritas ini bangkrut gitu ya, SIPC inilah yang kemudian mengurusnya, mengembalikan dana yang tadinya ada ditempatkan di Lehman ini untuk kembali ke nasabahnya. Dan 99% nasabah Lehman memperoleh uang mereka kembali. Kemudian ada namanya Bernard Madoff, ya ini juga kan sama kasusnya gede banget ya. Dia itu menjalankan skema Ponzi seperti itu, dan perusahaan sekuritas punyanya dia ya Bernard Madoff Securities LLC bangkrut, meninggalkan kerugian nasabah entah berapa ratus miliar dolar gitu. Itu pun dikembalikan oleh SIPC. Intinya uangnya kan nggak benar-benar hilang, ada di situ. Jadi itu diurus sama SIPC untuk kembali ke rekening kita. Tapi kalau misalnya ada yang hilang, ya digantikan sebesar maksimal $500.000 itu tadi gitu loh, seperti itu. Jadi menurut saya dana kita di Sekuritas Amerika ini justru lebih aman dibanding di sini karena perlindungannya berlapis-lapis. Seperti itu ya. Ya meskipun pada prakteknya ya tetap aja lah kalau misalnya sekuritas kita kenapa-napa ya bagaimana gitu, kita saya belum pernah mengalaminya kan, di Indonesia juga belum pernah mengalaminya, jadi itu hanya sebatas teori saja gitu. Tapi sejauh yang kita pelajari, sejauh yang saya pelajari ya, di sana itu sangat aman, tidak hanya bagi investor Amerika itu sendiri, tapi juga bagi investor lain di seluruh dunia, termasuk juga dalam mata uang, tidak hanya dalam mata uang dolar, tapi dalam segala macam mata uang dunia. Dan saya pikir itu pula kenapa pasar saham di sana itu terus maju gitu ya, karena perlindungannya itu sangat-sangat serius gitu terhadap keamanan investor seperti itu.